Tuhan mengendaki untuk keberadaan kita sebagai orang percaya terus melimpah dengan takaran iman, pengharapan, dan kasih. Kekurangan salah satu dari ketiga unsur tersebut hanya akan membuat keberadaan kita sebagai orang percaya jadi tertatih-tatih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan membuat kita jadi seperti zombie rohani, kelihatan hidup padahal sudah mati secara rohani. Yang pertama, seseorang yang takaran iman dalam dirinya sedang penuh, seringkali secara alamiah akan memunculkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dalam berbicara dan bertindak, terus memanifestasikan keyakinan yang kuat. Ia menjadi pribadi yang selalu optimis dalam menghadapi berbagai situasi atau keadaan yang buruk atau tidak seperti yang diharapkan. Kata-kata yang ia ucapkan terus mencerminkan keyakinan yang kokoh akan firman yang pernah ia terima. Tidak ada keluh kesah, omelan, ataupun berbagai ekspresi negatif lainnya. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh berbagai opini negatif yang sering dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bisa memahami prinsip kehidupan oleh iman. Fokus hidupnya terus tertuju hanya kepada firman yang pernah ia terima. Berbagai data dan fakta lahiriah tidak bisa mendistract dirinya. Suara orang banyak tidak bisa mengintimidasi dirinya. Ia tetap memiliki hati yang teguh, pertimbangan dan pengambilan keputusan yang sepenuhnya selaras dengan firman. Yang ketiga, akan ada sense of achievement, rasa puas, damai dan sukacita karena sudah menemukan isi hati Tuhan dan melakukannya. Dan rasa sense of achievement tersebut terus menguasai hati dan pikirannya. Rasa sense of achievement inilah yang membuat orang yang bersangkutan jadi menjalani kehidupan sehari-hari yang stabil, kokoh, dan terus terfokus. Yang keempat, terus memperlihatkan kekonsistenan dan dinamika rohani yang kuat meski masih menghadapi fakta yang berbeda dengan janji firman. Orang yang hidup dengan takaran iman yang penuh tidak akan mudah menyerah oleh karena keadaan, ataupun menjadi mudah patah arang dan mencari-cari alternatif lain yang terlihat lebih mudah baginya. Tidak, ia akan terus fokus dan bertekun hingga janji Tuhan tergenapi sepenuhnya. Yang kelima, ucapan dan tindakannya terus mengekspresikan atau memanifestasikan apa yang ia yakini dengan teguh. Sifat dan karakternya jadi tercetak, mengekspresikan apa yang sudah ia yakini, yang berasal dari firman. Karena itu pastikanlah kita terus menumbuhkan level keterhubungan dan kebergantungan yang kita miliki terhadap Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita mendapati level kepenuhan takaran iman dalam hidup kita mengalami penurunan atau kebocoran rohani, otomatis hal yang berkebalikan dari semua poin penting di atas akan mulai bermunculan dalam hidup kita. Karena itu, pastikan dari setiap firman yang datang dalam hidup kita, ada tindakan aktif dan agresif dari diri kita untuk mendisiplin diri. Selalu menyelaraskan setiap sudut pandang atau konsep berpikir, pertimbangan dan pengambilan keputusan kita dengan firman-Nya. Maka kita juga akan menikmati pertumbuhan dan meluapnya takaran iman dalam diri kita. Yang kedua, ketika seseorang dengan takaran pengharapan yang penuh dalam hidupnya, secara alamiah orang yang bersangkutan akan memunculkan ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut dalam hidupnya sehari-hari. Yang pertama, orang itu akan terus memanifestasikan sudut pandang dan konsep pikir yang positif dalam menghadapi kondisi apapun. Berbeda dengan orang yang takaran pengharapan dalam hidupnya sedang mengalami kebocoran. Sudut pandang dan konsep pikirnya otomatis akan selalu negatif, penuh dengan perkataan yang meragukan. Yang kedua, orang yang bersangkutan kalau terus memiliki takaran pengharapan yang penuh akan selalu memunculkan keantusiasan. Kualitas emosi yang selalu positif akan terus tampak nyata dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang pengharapannya mengalami kebocoran. Dia akan menjadi orang yang mudah putus asa,
mudah stres, dan mengalami gejolak emosi negatif. Yang ketiga, orang dengan takaran pengharapan yang penuh akan terus memunculkan keyakinan positif yang menular terhadap siapapun yang berinteraksi dengan dirinya. Berbeda dengan mereka yang memiliki takaran pengharapan yang sedang berkurang atau bocor. Otomatis yang menular dari hidupnya adalah hal-hal yang negatif. Yang keempat, orang yang memiliki takaran pengharapan yang penuh akan selalu berkeyakinan bahwa walau sedang ada di tengah kondisi negatif, ia dapat terus menikmati berbagai hal yang positif dan memperkaya hidupnya. Yang kelima, mereka yang memiliki takaran pengharapan yang penuh akan selalu termanifestasi kata-kata yang penuh ucapan syukur dari mulutnya. Sedang mereka yang takaran pengharapannya sedang mulai bocor akan selalu penuh keluh kesah dan kata-kata negatif lainnya. Yang ketiga, saat seseorang dipenuhi kasih, ia akan memunculkan ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia rela melakukan pengorbanan atau melakukan tindakan extra mile tanpa bersungut-sungut, berkeluh kesah, ataupun mengomel. Tentu, bagi mereka yang takaran kasihnya sedang bocor, dia tidak akan mau melakukan tindakan extra mile. Yang ada dalam hidupnya justru penuh dengan sungut-sungut, keluh kesah, dan omelan. Yang kedua, mereka yang dipenuhi kasih akan terus memiliki motivasi kerja yang tinggi, walau sering menghadapi tantangan atau hambatan. Bahkan, orang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk bangkit guna mengatasi tantangan atau hambatan yang ada. Yang ketiga, orang yang penuh kasih akan mengkondisikan seseorang untuk selalu mengharapkan munculnya hal-hal yang baik atau positif dari hidup seseorang. Yang keempat, ketika seseorang dipenuhi dengan kasih Tuhan, kasih ilahi tersebut akan mengkondisikan seseorang untuk terus menikmati kehidupan yang bebas dari konflik batin. Hidupnya penuh kedamaian dan sukacita. Orang yang dipenuhi kasih, yang kelima, akan mengkondisikan seseorang untuk terus berusaha memunculkan kualitas terbaik yang ada dalam hidupnya. Kasih Tuhan, pastikan takaran iman, pengharapan, dan kasih dalam hidupmu terus ada dalam kepenuhannya. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Selama sekian waktu lamanya, dari mimbar gereja, message yang terus dikumandangkan adalah message tentang keberhasilan, kesuksesan, dan berkat yang melimpah atau menjadi kaya raya. Tapi di masa-masa seperti ini, para pendeta seperti dipaksa oleh Tuhan untuk mengubah message mereka menjadi lebih alkitabiah. Mereka harus mulai kembali berbicara tentang iman, tentang hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan, tentang melayani sesama dan tidak menjadi egois dengan hanya mengejar kesuksesan pribadi, dan berbagai message yang lainnya. Di masa-masa seperti ini, apa yang memang sudah kita bangun dalam hidup kita akan berfungsi menjadi perahu penyelamat kita masing-masing. Itu sebabnya saya kembali menyerukan kepada kita semua, pastikan ketika Tuhan memberikan firman-Nya, kita segera meresponi firman tersebut secara agresif. Imajinasikan firman tersebut, perkatakan dengan intonasi dan kata-kata yang mampu meyakinkan diri kita sendiri, sehingga batin kita jadi berkobar-kobar. Itulah tanda bahwa nature dari firman mulai terinjeksi masuk ke dalam kehidupan kita dan memunculkan reaksi perubahan di dalam hidup kita. Itulah ciri yang menandakan bahwa tanda meterai Tuhan ada di dahi kita. Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasal 9. Adanya tanda meterai di dahi berbicara tentang adanya firman Tuhan yang terus bekerja dalam pikiran dan hati kita adalah merupakan satu-satunya jaminan yang bisa menegaskan bahwa kita pasti akan diluputkan oleh Tuhan dari berbagai manifestasi dibukanya pintu lubang jurang maut
maupun manifestasi dari para belalang yang memiliki kuasa seperti seekor kalajengking. Wahyu 9 ayat 1-4. Dengan adanya jaminan dari Tuhan, maka dapat dipastikan diri kita sendiri aman. Tetapi sebagai gerejanya di bumi ini, kita dipanggil untuk menggembalakan bangsa-bangsa. Justru di saat seperti inilah, kala bangsa-bangsa sedang diliputi kegelapan yang sangat pekat, Tuhan mau kita berfungsi menjadi terangnya yang memberi pengharapan dan arahan bagi mereka yang selama ini dicengkeram oleh kegelapan. Dari mulut kita harus terus keluar kata-kata iman, pengharapan, dan kasih. Karena itulah intisari dari unsur kekristenan yang sesungguhnya. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 11-13 mencatat, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terlepas dari level rohani di mana kita berada, entah itu masih kanak-kanak rohani ataupun sudah mencapai kedewasaan rohani, di kondisi rohani seperti apapun kita, sedang terus bergumul untuk menemukan jati diri kita, ataupun kita sudah menemukan tujuan hidup kita di dalam Dia, semua tetap membutuhkan unsur iman, pengharapan, dan kasih. Saya percaya sebagai gerejanya di bumi ini, Tuhan memanggil kita untuk membagikan iman, pengharapan, dan kasih-Nya kepada orang-orang yang berinteraksi dengan diri kita. Kalaupun tidak bisa kita lakukan secara face to face, lakukanlah segala cara untuk membagikannya. Lakukan video call atau teleponlah seseorang. Broadcast voice note yang Anda buat, apapun juga. Pastikan mereka yang sedang dicengkeram oleh ketakutan kembali menemukan pengharapan di dalam dekapan kasih-Nya. Biar mereka yang sedang merasa tawar hati karena selama ini memang hidup jauh dari Tuhan, melalui interaksi dengan diri kita, mereka kembali menjalani hidup dalam iman. Kitab Roma pasal pertama ayat 17 mencatat, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sedangkan kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat mencatat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 menuliskan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kehidupan kekristenan yang sejati sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama, untuk seseorang mulai memiliki dan hidup di dalam dimensi iman, pertama-tama dibutuhkan keterhubungan kembali dengan keberadaan Bapa di sorga. Karena dari Dialah seseorang akan mulai menerima firman. Dan firman adalah unsur utama untuk seseorang dapat memiliki iman dalam hidupnya. Roma 10 ayat yang ke-17. Disinilah keberadaan Roh Kudus memegang peranan penting. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa seseorang kembali terhubung kepada Bapa. Roh Kudus pula lah
yang membawa firman dari Bapa ke dalam hidup seseorang, dan melalui pekerjaan Roh dalam hidup seseoranglah firman dari Bapa akan mulai tertanam dan bertumbuh menjadi benih iman dalam kehidupannya. Kalau seseorang mulai memiliki kehidupan iman, dalam arti orang yang bersangkutan mulai mengambil keputusan untuk lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang suatu aspek kehidupan, dan memutuskan untuk tidak lagi mempercayai apapun data dan fakta lahiriah yang berbeda dengan firman yang sudah ia terima dari Tuhan. Ia terus menyelaraskan langkah kehidupannya dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Ia bertindak untuk mendisiplin diri, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mulai terus mengambil keputusan yang selaras dengan apa yang ia yakini, yang berasal dari Tuhan. Walau bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani, tapi orang yang bersangkutan harus terus bertekun untuk melangkah di jalan yang Tuhan nyatakan kepadanya tersebut. Tindakan bertekun itulah yang membawa orang yang bersangkutan jadi terus menikmati kehidupan yang penuh keilahian dan bahkan mujizat. Yang kedua, seseorang yang terus menggosok dirinya dengan firman hingga hatinya berkobar-kobar akan menikmati aspek pengharapan dalam dirinya jadi sekuat batu karang. Pengharapan itulah yang disebut dalam Alkitab akan berfungsi sebagai sauh atau jangkar yang sudah dilabuhkan di belakang tabir, yang memberikan rasa aman, rasa pasti dalam jiwa atau emosi seseorang. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Orang percaya yang terus bertumbuh dalam pengharapan otomatis akan selalu menikmati adanya sukacita dan rasa optimistis dalam batin, emosi atau jiwanya. Berbeda dengan orang-orang yang terus menyimpan ganjalan dalam hidupnya, menyimpan berbagai emosi negatif. Dia akan mendapati bagaimana hidupnya menjadi pribadi yang ringkih, mudah putus asa, mudah merasa gagal, merasa tidak berdaya, dan sebagainya. Satu-satunya cara untuk memutus siklus kekalahan yang sedang menguasai hidupnya akibat musuh berhasil mencuri aspek pengharapan dalam kehidupannya tidak lain adalah dengan melakukan pembaharuan akal budi dengan mempergunakan firman. Sebagai orang percaya, otomatis kita akan selalu hidup dalam kepenuhan pengharapan kala kita terus mendisiplin diri dalam melakukan perenungan firman. Dari bekerjanya kuasa firman dalam kehidupan seseorang, orang yang bersangkutan akan kembali menikmati adanya suatu kepastian, adanya rasa aman, adanya keoptimisan yang membuat aspek emosi atau jiwanya menjadi sehat. Yang ketiga, aspek kasih yang disebut dalam Alkitab sebagai yang terbesar dari antara ketiganya. Aspek kasih akan dapat dinikmati dan terus bertumbuh kala orang percaya terus menjagai dimensi persekutuan pribadinya dengan Bapa. Melalui doa, penyembahan, pembacaan firman, seseorang terus menjagai dimensi persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Dari memiliki hati yang terus haus lapar akan Tuhan, terus melekat kepadanya sebagai pokok anggur yang benar, seseorang akan menikmati aliran kasih ilahi memenuhi hidupnya, mencetak ulang semua kepribadian dan jati dirinya menjadi baru di dalam Kristus. Hingga akhirnya ia akan mengadopsi nature Kristus itu secara utuh dan memanifestasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dimensi kasih dinyatakan sebagai yang terbesar dari antara ketiganya. Karena bahkan ketika seseorang mengalami kehancuran iman dan sudah kehilangan pengharapan, selama hati yang mencintai Tuhan yang ia miliki masih ada di dalam hidupnya, melalui persekutuan pribadi yang ia bangun ulang, ia akan kembali bisa memperbaharui dimensi iman dan pengharapan dalam kehidupannya. Milikilah hati yang selalu mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan. Pastikan kecenderungan hati yang kita miliki selalu tertuju kepada kebenarannya, dan hidupmu
akan selalu melimpah dengan unsur-unsur ilahi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Amin.